Santa Angela Merici itu adalah pendiri kompani Santa Ursula yang kemudian dalam perjalanan sejarah menjadi Ordo Santa Ursula. Jadi Ordo Santa Ursula itu adalah salah satu cabang atau yang kemudian dari cikal bakalnya adalah kompani Santa Ursula. Dan saya percaya itu kekuatan kata-kata itu luar biasa. Itu pasti berangkat dari karya Roh Kudus. Betul. Dan juga bagaimana cara hidupnya yang dilihat oleh orang lain. Dan seorang perempuan yang sudah berani untuk maju dan itu kalau saya sendiri juga masih takut mungkin ya Suster ya. Saya sendiri laki-laki, takut sekali. Kalau ada kerusuhan saya lari kok. Iya, lari. Halo, selamat siang Sobat Katedral. Kita berjumpa lagi di podcast Orang Kudus pada hari ini. Perkenalkan, saya Michael Ronaldi Kusuma. Saya akan menjadi host pada hari ini di podcast kali ini. Dan juga pada podcast kali ini, kita kedatangan seorang narasumber, teman-teman. Dan saya yakin pasti beberapa dari teman-teman di rumah sudah mengenal narasumber kita pada hari ini. Sebelum itu, saya persilakan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, Mas Aldi. Iya. Terima kasih, Mas Aldi. Selamat siang. Saya Suster Angela Maria Siti Hasanah OSU. Saya adalah seorang suster Ursulin. Saya tinggal di Biara Santa Angela di Jalan Raya Darmo nomor 49. Ini tahun kedua saya di Surabaya. Saya membantu mengajar di SMP Santa Maria. Oke, Suster, saya mau tahu nih sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Suster. Kira-kira Suster sebelum menjadi seorang biarawati ini apa panggilan hidupnya yang membuat Suster mau untuk menjadi seorang biarawati? Saya berangkat dulu dari mana saya berasal. Iya. Okay. Saya asal dari daerah Ciamis, kira-kira 200 km dari kota Bandung ke arah selatan. Itu daerahnya daerah Muslim sebenarnya, tetapi saya mengenal agama Katolik itu karena ada misionaris yang dari Parokis Kristus Raja Cigugur, itu sering datang ke tempat kami, itu perkenalan keluarga kami dengan Katolik. Nah, terus kemudian Suster Ursulin juga sering datang, dan itu perkenalan saya dengan para suster Ursulin. Tentu saja walaupun pada saat itu belum ada panggilan, tapi saya rasa Tuhan menaburnya di situ ya, di saat itu. Terus saya memutuskan untuk masuk biara itu tahun 2002. Sesudah saya lulus SLTA. Dan ini adalah tahun ke-20 saya menjadi suster Ursulin. Keren banget. Terima kasih Suster Siti. Sudah lama berarti ya Suster? Lama. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas nih seorang santa yang bernama Santa Angela Merici. Dan pada siang hari ini saya akan dibantu oleh Suster Siti untuk kita ingin mengenal nih lebih dalam nih Suster mengenai Santa Angela Merici ini sendiri. Kira-kira Santa Angela ini siapa Suster? Dan juga mungkin riwayat hidupnya seperti apa, itu kita dan juga teman-teman di rumah pastinya kita kepengen tahu nih Suster, karena kita sering mendengar namanya, cuman mungkin kita belum terlalu mengenal Suster. Kira-kira Suster mau nggak menceritakan sedikit? Saya akan berkisah mulai dari Santa Angela kecil, terus kemudian di remajanya, dan kemudian dewasanya, sampai pembentukan kompani atau persekutuan. Persekutuan, kita panggilnya kompani ya? Kompani, ya. Untuk sementara kita panggil kompani. Angela lahir di Desenzano, itu sebuah desa di tepi Danau Garda. Itu di daerah Italia Utara. Terus Angela berasal dari keluarga petani. Ayahnya bernama Giovanni Merici dan kemudian ibunya bernama Katarina Biancosi. Angela mempunyai kakak dan mempunyai adik. Angela sangat dekat dengan kakaknya yang perempuan. Gianna Maria, mungkin karena sesama perempuan ya, biasa ada cerita lah ya. Iya pasti. Ya,
salah satu kehidupan yang menarik dari keluarga ini adalah ayah Angela itu Giovanni Merici sering mengajak anak-anaknya untuk berkumpul dan dia bercerita tentang kisah Santo Santa, para martir, orang kudus, dan juga kisah dari kitab suci. Oke, seperti kita sekarang ini ya, Suster ya? Ya, betul. Kisah. Dan ini yang menumbuhkan iman Angela rupanya. Sehingga kehidupan rohani itu menjadi begitu kuat. Dan karena kisah para kudus ini juga yang menumbuhkan dalam diri Angela bahwa dia ingin mengabdi kepada Allah, ingin memberikan dirinya kepada Allah. Cuman pada waktu itu anak kecil ya, belum tahu bentuknya seperti apa. Iya, gitu ya. betul, Suster. Terus kemudian dia ayah Angela itu pindah rumah ke tempat yang lebih luas, daerah pertanian lebih luas yang disebut dengan, mereka menamakan tempat itu Le Grese. Terus di sana Angela membantu kedua orang tuanya bertani, bantu pekerjaan rumah, dan juga menggembalakan ternak. Ya, anak-anak pada zaman itu sama dengan di Indonesia juga. Kadang-kadang kalau itu melihat buah tetangga, ya gimana ya, godaannya gitu. Pengen ngambil gitu ya, Suster ya. Apalagi di ladang nggak ada yang lihat ya, Suster. Ya, ya betul. Dan itu rupanya sering dilakukan. Dan terutama sepertinya idenya itu dari kakaknya. Gianna Maria, lebih besar ya, lebih besar. Sehingga orang tua Angela itu ayahnya seringkali harus membayar denda. Jadi itu ada catatannya di pemerintahan setempat berapa denda yang harus dibayar oleh ayah Angela karena perbuatan anak-anaknya ini. Itu melanggar hukum loh, padahal itu udah sangat tegas. Gitu. Kebahagiaan ini itu tidak berlangsung lama. Jadi ketika tahun 1491 sampai 492 itu Angela kehilangan ayah ibunya dan juga kehilangan kakaknya Gianna Maria. Kesedihan ini sangat mendalam dan Angela yang sangat dekat dengan kakaknya dan juga tahu kakaknya seperti apa, itu membuat Angela juga cemas, kakaknya ini masuk surga atau masuk neraka nih. Dan dia sering mendoakan kakaknya dan berharap bahwa ada tanda dari Tuhan kakaknya ada di mana. Di suatu siang itu Tuhan menjawab doanya. Ada penampakan ada tangga dari langit ke bumi, dan di situ ada rombongan para malaikat dan kakaknya Angela ada di situ. Dan itu jawaban Tuhan. Itu ketika Santa Angela waktu masih kecil ya? Itu masih kecil, iya itu masih kecil. Sudah mendapatkan penglihatan. Iya, itu karena kedekatan dengan Tuhan ya. Iya, betul. Lalu untuk ketika mulai menginjak masa remaja nih, Suster, karena kan sebagaimana kita tahu kan Santa Angela ini sudah ditinggal oleh orang tuanya, kemudian kakaknya. Bagaimana dia seorang diri harus terus menjalankan hidupnya ini, Suster? Angela kan karena masih kecil, jadi dia harus dirawat oleh orang yang lebih dewasa. Betul. Pamannya dari Salo, itu Salo juga salah satu tempat di tepi Danau Garda juga. Ya, salah satu daerah di Danau Garda itu cukup luas. Dan semoga bisa ke sana nanti ya, Suster kita. Ayo. Dan salah satu kota itu ada kota Salo lebih besar, kota pelabuhan juga lebih besar daripada Desenzano. Pamannya di sana, pamannya itu bangsawan. Caterina Biancosi itu dari pihak ibu itu adalah bangsawan, tapi karena menikah dengan petani sehingga tidak terlalu menonjol di Desenzano. Iya. Bangsawan itu mereka mengadakan pesta biasa, karena apalagi Angela juga menjelang remaja. Pasti juga banyak pamannya berusaha memperkenalkan Angela dengan pemuda-pemuda di sekitar. Biasa. Pasti cantik dulu Santa Angela pasti cantik. Angela itu cantik, sangat atraktif, ramah. Itu pasti banyak memikat ya, banyak yang mau. Betul. Terus tapi Angela menyembunyikan kecantikannya. Jadi dia berusaha untuk rambutnya yang pirang itu dia buat kusam dengan keramas pakai abu. Jadi biar nggak kelihatan gitu. Biar nggak kelihatan. Terus Angela juga lebih banyak membantu pamannya di balik layar lah istilahnya kalau pesta-pesta daripada hidup dari pesta ke pesta. Dari pesta ke pesta. Ya. Terus juga Angela
remaja, ketika berusia 18 tahun, Angela memutuskan untuk masuk Ordo Ketiga Fransiskan. Itu salah satu kelompok yang mengambil spiritualitas Fransiskus Assisi. Oh, ini kalau itu sudah ordo ya, suster ya? Kalau yang waktu itu sudah Ordo Ketiga Fransiskan, itu awam. Dan kemudian, karena menjadi anggota Ordo Ketiga Fransiskan ini, Angela menjalani hidup sederhananya menjadi lebih bebas. Dan Angela juga bisa menerima komuni setiap kali ikut perayaan Ekaristi. Pada zaman itu nggak seperti itu, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh terima komuni. Walaupun sudah dibaptis. Walaupun sudah Katolik nih, tapi tidak setiap hari yang kayak kita bisa menerima. Ya, nggak bisa waktu itu. Jadi, itu Angela bahagia, Angela senang, karena pertama dia bisa terima komuni kudus, betul. Dan kemudian dia bisa hidup sederhana tanpa dikritisi, tanpa dijudge orang lain kan gitu ya. Betul, dia bisa puasa, dia bisa pakaiannya bisa karena mereka punya seragam khusus, pakaian coklat gitu. Jadi tidak harus pakaian ganti-ganti pakaiannya kayak begini, ikut mode, nggak ada gitu. Padahal pamannya seorang bangsawan. Iya, ini seorang bangsawan dan cukup terpandang rupanya di Kota Salo. Di Kota Salo. Oke. Terus ini dari kehidupan remajanya ini kan dari juga masuk ke Ordo Ketiga Fransiskan juga ya, kaum awam. Ini apa yang mendorong Santa Angela ini untuk membangun suatu kompani tadi ya, Suster? Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu juga ada penampakan yang kedua. Ada penampakan lagi. Penampakan lagi. 6 tahun Angela tinggal dengan pamannya, kemudian kembali lagi ke Legrese, ke rumah masa kecilnya. Dan membantu di ladang, bantu kakaknya juga di ladang. Karena mereka punya ladang zaitun, gitu ya. Mereka punya itu. Dan di suatu siang itu Angela juga melihat para malaikat, ada tangga dari langit, Cuman hanya ada kakaknya juga. Dan karena Angela sudah lebih dewasa, jadi dia bisa menginterpretasikan bahwa visi ini atau penglihatan ini adalah penglihatan bahwa di masa yang akan datang Angela akan membentuk satu kelompok perempuan. Oke. Cuman waktu itu belum bentuknya seperti apa, belum tahu, hanya akan membentuk kelompok perempuan yang akan membaktikan dirinya untuk Allah. Itu saja. Jadi memang dari situ Santa Angela sudah langsung merasakan ya bahwa ini ada panggilan nih, memang panggilan hidup untuk mendirikan suatu kompani gitu ya, Suster ya. Untuk para perempuan itu. Terus dari situ, Suster, dari setelah penampakan itu, mendapatkan penampakan itu, apa yang dilakukan setelahnya oleh Santa Angela? Sebagai anggota Ordo Ketiga, itu kan Angela juga harus ada pimpinan, ada pimpinannya. Nah, pimpinannya ini suatu hari meminta Angela untuk pergi ke Brescia. Brescia itu salah satu kota juga di Italia Utara, tidak sebesar Milan, tetapi cukup besar. Lebih besar daripada Salo. Daripada Salo. Ini kota, bukan kota pelabuhan kalau Brescia. Jadi memang tapi lebih besar ya? Tapi lebih besar, kotanya lebih besar. Di sana Angela itu diutus untuk menghibur salah satu ibu, Caterina Patenggola, yang pada waktu itu kehilangan suami dan anaknya akibat perang. Pada waktu itu Brescia di abad pertengahan kan sering sekali terjadi perang gitu ya, konflik antar bangsawan yang satu dengan yang lain. Dan kota Brescia ini salah satu tempat yang sering dijadikan tempat untuk konflik gitu. Jadi memang situasi di zona konflik ya. Di zona konflik ya, dan itu pasti tidak mudah ya hidup di zona konflik begitu. Angela juga sempat mengungsi di tempat lain karena memang situasi tidak memungkinkan untuk ditinggali. 14 tahun Angela tinggal di Brescia ini. Jadi dengan situasi dan kondisi seperti itu. Angela tinggal di salah satu rumah, rumah Antonio Romano. Itu 14 tahun tinggal di rumah pemuda ini. Angela menjadi di Brescia itu menjadi teman, menjadi penasehat, menjadi juru damai. Siapapun bisa datang untuk meminta nasihat kepada Angela atau mungkin juga sekedar curhat itu. Kalau untuk yang mendamai ada kisah menarik buat saya. Apa betul? Gimana? Ya, ada duel, biasa bangsawan itu untuk memperebutkan sesuatu itu suka ada cowok-cowok gitu. Suka duel memperebutkan sesuatu ya. Terus ketika Angela diberitahu bahwa itu akan duel, dan duelnya itu kan kalau duel mereka duel mati ya. Iya, pasti sampai harus ada yang mati baru berhenti. Dan Angela datang ke sana
bicara dengan mereka, kedua orang ini, dan orang ini sepakat untuk damai. Jadi tidak jadi duel. Dan saya percaya itu kekuatan kata-kata itu luar biasa. Itu pasti berangkat dari karya Roh Kudus, dan juga bagaimana cara hidupnya yang dilihat oleh orang lain. Dan seorang perempuan yang sudah berani untuk maju dan itu kalau saya sendiri juga masih takut mungkin ya Suster ya. Saya sendiri laki-laki, takut sekali. Kalau ada kerusuhan saya lari kok. Iya, lari Suster. Tapi Santa Angela berarti dengan keberanian. Waktu itu masih sekitar remaja begitu ya Suster ya? Enggak, itu sudah ada ya mungkin sekitar usia 40-an. 40-an, sekitar usia 40. Tapi ya sudah menjadi pribadi yang matang ya. Matang, iya. Betul Suster. Terus kemudian juga ada bangsawan yang tuan tanah yang ngambil tanah milik petani lain. Nah kemudian nyaplok gitu ya berarti gitu. Ya gitu. Mungkin pada waktu itu itu peristiwa yang biasa, mungkin karena hutang atau karena apa. Dan si petani ini datang kepada Angela untuk meminta keadilan, minta supaya Angela menjadi perantara antara dirinya dengan tuan tanah itu, dan tuan tanah itu mendengarkan Angela dan mengembalikan tanah itu ke si petani. Kembali lagi ada power of kata-kata. Power of kata-kata luar biasa. Terus juga ketika ada salah satu pelayan di keluarga bangsawan, itu pasti pelayan juga melakukan kesalahan dan akan disiksa. Angela membela si pelayan ini supaya si bangsawan ini tidak menyiksa, dan kemudian bangsawan ini mengampuni pelayan ini. Berarti memang dari pengembangan dari pengalaman hidup dari Santa Angela ini benar-benar membangun karakternya ya Suster ya berarti. Iya, betul. Angela sangat menekankan kebersamaan gitu ya. Terus juga kedekatan dengan Allah, hidup sederhana, dan perjalanan Angela ini itu juga memang membentuk karakternya. Iya, membentuk karakter Angela. Terus tentang pendirian. Iya, pendiriannya Suster. Kita sampai saking dengan asli dengan pendirian kompani ya Suster. Jadi kita sebutnya ini kompani ya teman-teman. Waktu itu belum ordo berarti. Belum ordo ya. Angela karena visinya adalah tadi mengumpulkan gadis-gadis, dan kemudian situasi di kota Brescia pada waktu itu juga pilihan untuk para gadis itu hanya dua sebenarnya pada zaman itu, yaitu masuk biara atau menikah. Dan dua-duanya membutuhkan membutuhkan mas kawin yang sangat besar. Betul. Membutuhkan mas kawin yang besar. Masuk biara waktu itu juga harus membawa mas kawin, tanda petik ya. Terus betul. Ya, dan untuk menikah juga harus membawa mas kawin. Sehingga padahal banyak juga gadis yang ingin membaktikan dirinya untuk Tuhan dan untuk sesama. Lalu bagaimana caranya? Karena terhalang itu tadi. Karena terhalang. Terus Angela lah yang kemudian mengumpulkan gadis-gadis ini dan membuat terobosan bentuk yang ketiga. Bukan di biara, bukan menikah, tetapi bisa melayani Allah dan melayani sesama di tengah keluarga. Gitu. Berarti tidak perlu harus jadi suster atau apa waktu itu belum ya? Jadi enggak. Awam. Itu adalah awam, tetap bergaul, tapi di tengah keluarga. Jadi itu adalah panggilan hidup yang ketiga. Saya mengatakan dari dua pilihan itu dan ini ketiga. Itu salah satu saya rasa revolusioner ya, visioner juga. Di zaman segitu ya, Suster. Zaman segitu, perempuan pula. Terus kemudian dan Angela menamakan kumpulan ini adalah persekutuan ini Kompani Santa Ursula. Kenapa dinamai Kompani Santa Ursula, Suster? Kenapa nggak Kompani Santa Angela atau Kompani kenapa harus Santa Ursula? Angela itu waktu kisah orang tuanya itu bapaknya mengisahkan Santa. Nah, salah satu kisah yang paling melekat itu adalah kisahnya Santa Ursula. Bagaimana Santa Ursula ini seorang pemberani mempertahankan imannya bersama dengan para gadis. Nanti kisahnya itu akan ada cerita khusus lah tentang Santa Ursula. Ada cerita khusus tentang Santa Ursula. Itu dan juga Angela memilih perkumpulan ini didirikan tanggal 25 November tahun 1535. Nah, pada waktu itu adalah peringatan Santa Katarina. Santa Katarina. Santa Katarina. Okay.
Santa Katarina. Kenapa Angela tertarik dengan Santa Katarina ini? Santa Katarina ini adalah santa yang menerima cincin kemempelaian dari Yesus sendiri, dari kanak-kanak Yesus. Pada waktu itu banyak orang yang berdevosi ke sana, bahkan dijadikan salah satu peringatan ya, ada peringatannya sendiri. Nah kemudian dan Angela ini ingin persekutuan atau kompani ini, para gadis ini hidup untuk sesama, tapi juga sebagai mempelai Kristus. Oh, jadi tidak perlu harus menjadi suster dan sebagainya. Jadi ini memang pilihan yang sangat revolusioner ya, Ya, suster, ya. Tidak hidup di balik tembok biara gitu. Betul itu. Nilai-nilai apa nih, suster, yang mau dibangun di kompani Santa Ursula sendiri, suster? Di kompani ini, Angela kan memang waktu itu sudah cukup tua ya, sudah 61 tahun ketika mendirikan kompani ini. Dan Angela tahu bahwa dirinya itu tidak bisa lama untuk menemani mereka. Jadi Angela itu mendiktekan nasihat-nasihatnya, aturan hidupnya untuk para pengikutnya. Dan kemudian nasihat-nasihat ini ditulis oleh salah satu notaris, Cosano. Dia menyusun kata-kata Santa Angela ini, nasihat-nasihat ini yang akan diwariskan untuk para pengikutnya. Penerusnya. Nilai-nilai apa saja yang diwariskan oleh Santa Angela untuk para pengikutnya? Yang pertama adalah tentu saja iman ya, betul, bahwa hidup kita itu sangat bergantung kepada Allah. Ya, itu iman. Angela mengatakan tidak ada penghiburan lain selain di bawah kaki Yesus. Iya. Apapun yang terjadi, pokoknya doa dengan ketergantungan Yesus. Yang kedua adalah hidup sederhana. Itu ya, dengan hidup sederhana. Susah ini ya, suster ya, teman-teman, sederhana ya. Hidup sederhana dan kesatuan, persaudaraan, kesatuan itu juga sangat ditekankan oleh Angela. Dan juga Angela itu adalah yang adaptif. Jadi kita juga mudah sekali. Di Brescia itu kan kalangannya bangsawan, pelayan dan sebagainya. Angela bisa bergaul dengan mereka. Dan juga diharapkan bahwa para pengikutnya itu juga orang-orang yang nggak kaku begitu. Iya, betul, memang harus adaptif ya, suster. Adaptif, ya, juga mengikuti perkembangan zaman, begitu. Lalu untuk dari kompani ini sendiri, suster, bentuk pelayanannya apa, suster? Kalau kita boleh tahu, mungkin di awal pembentukan kompani ini mungkin sudah mulai ada karya-karya sampai mungkin yang diteruskan sampai hari ini. Kompani ini kan kemudian berkembang dan kemudian pada abad 17 tahun 1600 itu ada aturan bahwa harus masuk biara. Nah, itulah munculnya ordo. Baru setelah itu ya. Baru itu ordo, maksudnya kompani Santa Ursula ini kemudian ditarik ke tembok biara. Ditarik ke tembok biara, dan karyanya di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Iya, di dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan nih, suster, aku pengen tahu nih, suster, karya pendidikan model apa sih yang mau dibangun dari Ordo Santa Ursula sendiri? Dari Ordo Santa Ursula itu karya pendidikan itu bukan menekankan hanya akademis, tetapi holistik. Artinya pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan secara otak gitu ya, tetapi juga karakter juga harus tumbuh. Jadi memang harus balance ya, suster. Harus balance, dari akademik tapi juga ada non akademiknya. Iya, jadi harus holistik gitu ya. Juga iman juga harus tumbuh begitu. Itu pendidikannya. Dan juga pendidikan ini juga selain menumbuhkan juga karakter, itu juga harus menumbuhkan spiritualitasnya itu juga harus tumbuh. Jadi kesadaran bahwa hidup kita itu diselenggarakan oleh Allah dan rasa syukur bahwa kita sudah diadakan oleh Allah, itu sangat ditekankan. Gitu ya. Betul, suster. Terus lalu juga selain itu ada tadi, selain kesederhanaan, terus ada ketaatan juga, ada kesatuan ya, suster ya? Iya, betul. Ada kesatuan juga, itu nilai-nilai yang memang ingin ditanamkan oleh Santa Angela melalui para pengikutnya. Iya, betul. Kira-kira kesatuan dan kesederhanaan model apa, suster? Entah komunitas dalam pelayanan kah, atau kesatuan dalam pelayanan, atau seperti apa, suster? Kesatuannya itu bahwa setiap dari kita, selain juga memang hidup di komunitas, ya tentu saja itu kan beragam ya. Iya, betul. Beragam. Ya, tapi kita harus memiliki satu hati, satu jiwa. Satu dalam doa, satu dalam
karya, dan juga tentu saja satu dalam cinta. Jadi kesatuannya ini dasarnya adalah cinta kasih. Itu keberagaman itu bukan lagi sebagai hambatan, tetapi itu menjadi kekayaan untuk saling melengkapi. Misalnya Santa Angela, saya curiga ini kalau masih hidup sampai hari ini mungkin orang Indonesia mungkin ya, karena benar-benar sebelum ada negara Santa Angela sudah memang menggiati atau mengangkat nilai-nilai persatuan yang memang. Betul, iya, persatuan ini sangat penting. Di nasihatnya, di kata-katanya itu sangat menekankan kesatuan. Kesatuan dan juga penyerahan diri kepada Allah, dan bahwa kita itu dipilih bukan karena kita mau, tetapi Allah sendiri yang memilih kita. Betul. Yang memilih kita itu. Itu untuk kita ya, Suster, sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda yang di rumah juga sedang menonton podcast pada hari ini, itu gimana sih, Suster, kita di era digital seperti ini kita bisa menghidupi, Suster, nilai-nilai yang sudah dibangun dan dikembangkan dari Santa Angela sendiri? Untuk yang di era digital itu kan kita nggak bisa pisah nih dari ini nih. Iya, oh iya, jelas. Terus banyak sekali nih ujaran-ujaran kebencian, betul, yang provokasi, yang kemudian menumbuhkan kemarahan gitu ya. Angela menekankan bahwa kata-kata kita itu harus sopan. Kata-kata kita itu harus membangun. Itu jadi media yang kita pakai itu bukan ujaran kebencian yang kita ungkapkan, tetapi kata-kata yang membangun orang lain. Yang memberi pujian. Itu lebih lebih berguna bagi orang-orang di sekitar kita daripada kita celaan atau menghakimi orang lain. Jadi bijak juga penggunaan gadget itu penting. Iya, media sosial itu penting. Oke, betul, Suster. Ini berarti memang nilai-nilai persatuan ini memang persatuan dan juga kerendahan ini memang sudah ditanamkan juga melalui karya pendidikan juga ya, Suster? Iya, betul. Dan untuk kaum muda di sekolah-sekolah Ursulin itu terkenal dengan kata serviam. Serviam, iya, serviam. Oke. Apa itu, Suster? Kalau serviam biasanya penasaran, apa itu serviam? Serviam itu artinya saya mengabdi. Oh, ya, saya betul. mengabdi. Saya mengabdi. Ya. Bahasa Latin itu ya, Suster ya? Iya, bahasa Latin. Saya mengabdi. Oke. Berarti memang keren sekali ya, teman-teman. Dari seorang Santa Angela, seorang sederhana, dari seorang yang tinggal di ladang, seorang yang beternak dan sebagainya, bisa sampai membangun karya pendidikan yang luar biasa. Bukan cuman ada, dan di Indonesia sudah banyak, dan bukan cuman di Indonesia pastinya, Suster ya? Iya, ada di beberapa, di dunia banyak, hampir di semua benua ada. Gila, keren sekali karya pendidikan ini. Mungkin di sini ada yang lulusan Serviam, mungkin boleh komen dan di bawah. Mungkin kalau di Surabaya kita ada Santa Maria ya, Suster ya. Di Jakarta juga ada. Ada Santa Angela. Santa Angela di sana. Ada yang di dekatnya katedral itu ya juga, Suster ya. Iya, itu Santa Ursula namanya. Santa Ursula, ya, keren banget teman-teman. Dan ada di Bandung, kemudian di Malang juga ada, bahkan sampai di NTT juga ada, gila banyak. Oke. Terima kasih Suster Siti sudah menemani pada podcast kali ini. Dan semoga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini itu bukan cuma didengar ya teman-teman, tapi juga mungkin teman-teman bisa mengenal lebih dalam mengenai Santa Angela Merici ini sendiri. Teman-teman juga bisa menaati nih nilai-nilai yang sudah ditanamkan, karena sebenarnya sudah banyak sekali nilai-nilai yang diwariskan ke kita, cuman mungkin kitanya yang kurang untuk menjalankan. Padahal ini nilai-nilainya sangat luar biasa, betul. Dan itu sangat relevan dengan kehidupan kita pada zaman ini, terutama untuk teman-teman muda yang ada di rumah dan juga sobat-sobat katedral yang sedang menonton podcast kita pada hari ini. Ada satu kalimat yang mau saya sampaikan untuk menutup, boleh? Boleh. Okay. Nilai-nilai Santa Angela Merici adalah warisan abadi yang bisa membimbing kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tengah masyarakat atau di zaman ini. Gitu aja. Gila, keren banget. Luar biasa. Gila, keren. Itu mungkin yang harus dicontoh ya, Suster ya, untuk teman-teman muda yang ada di orang muda Katolik lebih tepatnya di zaman atau di era digital seperti ini. Ya. Oke, terima kasih Suster sudah menemani podcast kita pada hari ini, dan juga banyak sekali yang kita bisa tanamkan di sini yang bisa kita jadikan contoh dari Santa Angela Merici ini untuk kehidupan kita sehari-hari pastinya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tetap saksikan podcast Orang Kudus yang ada di channel Katedral Surabaya yang pastinya akan selalu update dan selalu kita akan membahas mengenai Santo Santa
dan teman-teman harus nyalakan lonceng notifikasinya juga. Kalau begitu saya Aldi dan juga Saya Suster Siti OSU. kami pamit undur diri dan selamat siang, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih.